Taurinawar Tol. Atapnya, ya kita kerja atapnya saja. Tapi kalau memang dari kondisi rumah itu sudah hancur, jadi kebetulan baru-baru yang mungkin dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus Republik Indonesia, KKA melakukan program sedekah rumah di Kecamatan Bontotiro. Di Bali, Ketua KKA Komunitas Keluarga Angkat Kabupaten Bulukumba, gimana kabar Dinda? Alhamdulillah. Selamat datang di Bincang Penuh Inspirasi, persembahan Bulukumba Entrepreneur TV. Di Bali, pertama saya ingin mengajukan pertanyaan pada kesempatan kali ini. Bagaimana Anda melihat kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Bulukumba? Oke. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya mewakili dari tim relawan komunitas keluarga angkat KKA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang mengundang kami ke tempat ini dalam hal bincang-bincang mengenai hal kegiatan sosial di Kabupaten Bulukumba. Begitu Kak ya? Iya. Jadi sesuai dengan pertanyaan Kakak tadi, bagaimana Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di Bulukumba hari ini? kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di Bulukumba pada hari ini? Ya, jadi melihat dari kondisi untuk sekarang ini, kesejahteraan dari masyarakat Bulukumba itu ya bisa dibilang alhamdulillah sampai sejauh ini kondisinya sejahtera. Dalam hal ini ada beberapa pengklarifikasian. Jadi ada beberapa pengklarifikasian, maksudnya di sini kondisi masyarakat Bulukumba sejahtera itu baik dari strata penduduknya yang dalam hal pekerjaan, ada beberapa tingkatan penduduk yang memang betul-betul sejahtera. Tapi perlu kami sampaikan sebagai pemerhati sosial yang memang langsung turun ke lapangan Kak ya. Yeah. Jadi kita turun ke lapangan. Di balik kesejahteraan itu masih ada beberapa penduduk, beberapa masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba ini masih dalam tahap istilahnya kemiskinan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena masih ada beberapa orang yang kami jumpai di lapangan ini yang hidupnya masih tergantung pada orang lain. Mulai dari segi untuk makannya sampai dalam hal perawatannya. Jadi menurut saya dalam hal kesejahteraan sosial di Bulukumba ini ya pada dasarnya untuk sebagian besar masyarakat Bulukumba ya aman-aman saja, tapi masih ada dan bahkan masih banyak lah yang masih di bawah garis kemiskinan, seperti itu mungkin Kak. Nah, masyarakat yang berada dalam garis kemiskinannya, seperti yang Dinda sebutkan tadi. Ya. Nah, bagaimana pola penanganan pemerintah terkait dengan hal ini? Pola penanganan pemerintah. Jadi berbicara dalam hal pemerintah, kami di KKA merupakan salah satu komunitas pemerhati sosial yang sifatnya independen. Iya. Jadi terkait dalam hal penanganan masalah ini untuk pemerintah itu kami jujur nggak terlalu tahu jelas dalam hal penanganan ini seperti apa. Tapi pada dasarnya itu KKA bermitra dengan pemerintah. Jadi KKA itu bermitra dengan pemerintah, kita bermitra dengan beberapa
teman-teman pemerhati sosial lainnya untuk menangani masalah yang sesuai yang kita sampaikan tadi dalam hal kemiskinan. Karena pada dasarnya di KKA sendiri itu kita fokusnya pada dasarnya yang merupakan program utama kita itu dalam hal lanjut usia terlantar. Jadi untuk saat itu kita fokusnya ke situ, Anda. Jadi dalam hal penanganan pemerintah untuk teknisnya kami belum tahu jelas. Tapi pada dasarnya kita kerjasama. Seperti itu. Ya, saya masih awam dengan KKA. Mungkin bisa dijelaskan KKA itu seperti apa dan kapan didirikan? Iya. Jadi KKA itu merupakan singkatan dari Komunitas Keluarga Angkat. Jadi namanya memang agak unik kali kedengaran. Komunitas Keluarga Angkat. Apa sih? Komunitas Keluarga Angkat. Maksudnya Komunitas Keluarga Angkat. Jadi awal mula mungkin saya bercerita sedikit. Iya, awal mula terbentuknya KKA itu sendiri itu ini berawal dari sebenarnya ini tidak ada semacam perencanaan sebelumnya bahwa kita akan membentuk sebuah komunitas seperti ini. Tapi setelah ada laporan, jadi sebelumnya bisa jelaskan istri saya pernah ikut dalam sebuah yang dibawa di KPU itu dia jadi KPPS ceritanya. Jadi dia ada semacam door to door dari rumah ke rumah. Nah, dari door to door dari rumah ke rumah itu, disitulah dia menjumpai. Kan pada dasarnya kami juga tidak tahu bahwa ada masyarakat yang seperti itu. Dia menjumpai, dia sampaikan sama saya bahwa di sana ada orang tua kondisinya seperti ini, istrinya juga kondisinya seperti ini. Kasihan tidak ada yang bisa mungkin dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-harinya mereka agak susah karena keterbatasan dan mereka dalam kondisi lansia. Yang namanya lansia kan sakit-sakitan. Nah, dari situlah kami secara pribadi mengunjungi beliau, dan setelah sampai di sana dan saya melihat kondisinya, ya muncul rasa iba. Dan setelah itu kami secara pribadi memberikan santunan kepada beliau, dan setelah itu kita kembali, dan dalam hati kecil kami berpikir bilang kalau mungkin pada saat saya memberikan bantuan mungkin beliau akan terpenuhi pada bulan itu. Tapi bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya? Bagaimana kondisi dengan beliau ini? Ini kami berpikir sehingga muncullah yang dikatakan Komunitas Keluarga Angkat, yang mana di Komunitas Keluarga Angkat itu program utamanya yaitu pemberian bantuan secara berkelanjutan kepada kaum duafa, utamanya lansia yang sudah masuk target dalam keluarga angkat. Nah, sehingga kami mulai dari situ kami sudah mulai menghubungi beberapa orang teman, setidaknya beberapa orang teman terdekat sendiri untuk mulai melakukan kegiatan ini, sehingga terbentuklah sebuah komunitas yang namanya Komunitas Keluarga Angkat. Dan awalnya sih kami tidak berbadan hukum, kami bergerak sesuai apa yang kita lakukan saja, belum ada pengakuan. Dan setelah berjalan beberapa bulan kemudian itu diakte notariskan. Dan alhamdulillah pada saya lupa bulan berapa, kemudian KKI itu di-upgrade badan hukumnya menjadi lembaga dalam bentuk yayasan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan seperti itu. Didirikannya kapan itu dia? Didirikannya KKI itu
pada tanggalnya kurang jelas, dia bulan Februari di tahun 2019. Oh, masih 1 tahun lebih ya? 1 begitu ya? tahun lebih. 1 tahun lebih, luar Iya. biasa. Kemudian relawannya sekarang itu sudah ada berapa? Ya, jadi awalnya KKA itu terbentuk, kami bergerak dalam tim kecil, jumlahnya sekitar 5 orang Iya. awal terbentuknya. Dan seiring berjalan dari waktu ke waktu, publikasi yang kita adakan, terus perekrutan relawan yang kita lakukan, dan memang kegiatan yang kita lakukan di lapangan itu seperti apa, dan banyak dari teman-teman yang di sekitar kita tertarik untuk bergabung menjadi tim relawan komunitas keluarga angkat. Jadi dari tim relawan komunitas keluarga angkat itu terdiri dari berbagai macam, maksudnya dari berbagai macam bidang di situ, ada dari kalangan guru, perawat, akademisi, pengusaha. Jadi kita tergabung dalam satu tim. Jadi jumlahnya semua itu ada untuk sekarang 95 orang yang tersebar di Kabupaten Bulukumba. Ya, termasuk ada selain aktif di KKA juga profesinya adalah guru, begitu ya? Ya, jadi kebetulan saya guru SD, Iya. guru olahraga, Pak. Iya, mungkin bisa disampaikan kiprah KKA sejauh ini. Ya, kiprah KKA sejauh ini, ya alhamdulillah di KKA itu mempunyai beberapa program. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, program utama KKA itu yaitu pemberian santunan secara berkelanjutan kepada kaum duafa, dan selanjutnya cepat tanggap dalam aksi bencana, kebakaran dan lain-lain sebagainya, pemberian santunan kepada anak yatim, terus ada lagi program sedekah rumah. Jadi untuk saat ini komunitas keluarga angkat sudah memberikan santunan kepada keluarga angkat sejumlah 53 orang. Luar biasa ya, banyak juga ya. Ya, jadi 53 itu Kak, dalam pemberian santunannya itu kita tidak lakukan secara serentak 53 karena selain dari kakak sendiri punya batasan dana, kita yang 53 itu kita klarifikasi. Ada yang sifatnya 1 kali 1 bulan, ada yang 1 kali 2 bulan, dan ada yang 1 kali 3 bulan. Dan KKA tetap memberikan santunan yang sifatnya kontemporer. Jadi kami menerima beberapa laporan dari masyarakat tentang kaum duafa, utamanya lansia di beberapa tempat. Nah, kita akan list untuk penerima bantuan, tapi sifatnya kontemporer. Mungkin kalau ada waktu luang, kelebihan dana, kita kembali. Sesuatu waktu itu sifatnya kalau begitu kita akan kembali. Terus itu aksi cepat tanggap. Jadi pada saat ini yang sering kakak lakukan itu dalam hal kegiatan tersebut, contohnya pemberian bantuan kepada korban kebakaran. Karena kita lihat sekarang kebakaran di Bulukumba ini ya di mana-mana sering terjadi, dan hampir tiap bulan itu terjadi. Kita mengirim tim relawan ke sana memberikan bantuan sesuai dengan keperluan mereka. Terus aksi cepat tanggap dalam bencana, contohnya Palu. Terus ada kebakaran hutan. Terus ini yang terjadi baru-baru di Masamba. Terus kegiatan yang terjadi peperangan kita tetap kirimkan ke sana. Jadi selama ini kita bekerja sama dengan ACT. Jadi kita mengadakan aksi galang dana, kemudian dana itu kita drop ke ACT pusat.
Terus selanjutnya untuk program KKA, yaitu program sedekah rumah. Jadi KKA juga ada kegiatan semacam program sedekah rumah itu. Jadi program itu untuk saat ini kita laksanakan 2 unit per tahunnya. Iya. Ya, Dan ini cukup fenomenal sebenarnya ini sedekah rumah. ya. Itu idenya dari mana sampai ada sedekah rumah? Ini kan butuh anggaran yang banyak ini. Bagaimana memobilisasi donasi Ya. atau sumbangan-sumbangan seperti ini? Jadi sebenarnya ini tentang ide sehingga muncul yang namanya program sedekah rumah itu sebenarnya terjadi begitu saja. Iya. Karena pada saat salah satu rumah dari keluarga angkat kita akan contohnya bedah. Pertamanya keinginan kita biasanya ingin membedah saja. Iya. Selain cepat, Iya. mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak, Iya. kita bedah saja. Iya. Tetapi setelah kita melihat kondisi dari rumah itu, Iya. wah, kayaknya ini kalau mau dibedah, ya kita mau bedah dari mana? Iya. Mulai dari tiang, dinding sampai atap, itu semua sudah tidak layak. Tidak layak. Sehingga kami kadang berkesimpulan bahwa mendingan rumah ini kita bongkar saja dan kita bangun mulai dari awal. Iya. Jadi kita juga tetap melihat kondisi rumah yang kita akan kerjakan. Jadi kalau memang rumah itu masih ada yang layak, mulai mungkin tiangnya, lantainya, dindingnya layak, cuma yang bermasalah atapnya, ya kita kerja atapnya saja. Tapi kalau memang dari kondisi rumah itu sudah hancur, jadi kebetulan baru-baru yang mungkin dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus Republik Indonesia, KKA melakukan program sedekah rumah di Kecamatan Bontotiro. Itu salah satu keluarga angkat kami. Rumah beliau ya memang sudah runtuh. Iya. Nah, sehingga itu memang mengharuskan kami dari tim untuk membangun mulai dari awal. Nah, terus itu masalah pendanaannya. Iya. Ini masalah penting. Jadi masalah dana itu sebenarnya jujur untuk pendanaan itu kita masih sangat berharap penuh dari pendonatur. Kita lakukan mungkin survei, cek langsung ke lokasi, terus kita melakukan open donasi bagi para dermawan yang ingin menyumbangkan untuk kegiatan sedekah, program sedekah rumah ini. Tapi jujur sejauh itu kadang apa yang kita harapkan dari RAB yang kita siapkan sendiri kadang tidak terpenuhi. Jadi untuk selanjutnya itu ya itulah kebersamaan kami dari tim relawan, sebagaimana caranya untuk rumah beliau bisa terbangun dengan dana yang artinya yang pas-pasan begitu. Jadi betul-betul memang mulai dari persiapan kayunya, mulai dari kayunya itu disingso, dipotong-potong. Kita tuh tim relawan langsung turun, terus angkat ke lokasi. Jadi kita kerja di sekret, angkat ke lokasi, ke sekret, terus pengerjaannya itu betul-betul dilaksanakan oleh tim relawan sampai pengangkutannya ke tempat rumah yang akan dibangun. Itu betul-betul dari tim relawan yang melaksanakan sehingga tidak memakan biaya banyak. Jadi artinya dalam hal tukang ini tidak ada. Ya, jadi sehingga apa yang kita harapkan bisa terlaksana dengan dana yang pas-pasan. Ya, target dan sasaran penerima manfaat termasuk yang berkala yang tadi Dina sampaikan, termasuk yang terakhir ini yang rumah sedekah itu. Iya. Apakah tidak tersentuh oleh pemerintah sejauh ini? Iya. Jadi itu juga mungkin dari apa yang kami sampaikan sebagai
penerima bantuan secara berkelanjutan ya katanya. Jadi mungkin program KKA ini kita menjurus kepada lansia masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Iya. Jadi mungkin kita tahu struktur dari pemerintah itu seperti apa dalam hal penyaluran bantuan, dan itu akan luput bagi masyarakat yang tidak ada dokumen kependudukannya. Seperti itu. Jadi mungkin dari beberapa mungkin dari Basnas kadang ada semacam penyaluran, itu tidak melihat dia punya atau tidak. Pada dasarnya dia lebih sering condong ke masyarakat yang karena ini sifatnya pertanggungjawaban. Ya. Jadi makanya seperti itu KKA memberikan bantuan kepada masyarakat yang dokumen kependudukannya tidak lengkap. Cukup menarik diskusi kita, bincang kita pada sore hari ini. Cuma kita dibatasi waktu, Dinda. Jadi mungkin itu saja saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Tetap semangat. Salam kemanusiaan, panjang umur kebaikan. Ya, begini luar biasa diskusi saya dengan Ketua KKA pada sore hari ini, dan banyak inspirasi yang lahir pada diskusi saya di studio Bulukumba Entrepreneur TV. Nah, di akhir diskusi saya ingin sampaikan kepada Anda, jangan lupa channel ini di subscribe, di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.